Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Spesial. Selamat siang semuanya teman-teman ya. Jadi siang ini kita mau nonton lagi ada sebuah video yang saat ini lagi trending topik, yaitu tentang OCCRP. Yang bagaimana videonya nanti kita simak bareng-bareng. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau berkomentar silahkan tulis di kolom komentar saya. Dan video ini masih heboh teman-teman ya, yaitu tentang OCCRP. Dan ini ada sebuah statement yang sangat mengejutkan. Oke, lanjut untuk videonya kita play. Daripada para pendukung Joko Widodo ngomel-ngomel tidak karu-karuan di media sosial, saya menyarankan kepada siapapun para pendukung Jokowi yang merasa bahwa Jokowi telah difitnah, dan termasuk kepada Pak Jokowi sendiri, kalau memang merasa difitnah atau di framing jahat, saya sarankan agar segera mengajukan gugatan di pengadilan Belanda untuk menggugat OCCRP karena dianggap memfitnah. Jadi jangan hanya mengerahkan buzzer di media sosial menambah keriuhan yang tidak jelas. Saran saya, Pak Jokowi segera mengutus tim hukum menggugat OCCRP di Belanda untuk mengembalikan nama baik Jokowi. Itu kalau berani. Tapi kalau tidak berani menggugat dan hanya menggunakan buzzer, ya bagi saya itu adalah sebuah kebenaran. Saya berhak menganggap itu sebuah kebenaran. Tapi kalau itu kalian anggap fitnah, gugat OCCRP untuk membuktikan bahwa kalianlah yang benar dan OCCRP salah. Nah itu teman-teman, ada video yang sangat mengejutkan publik ya, dan ada komentar yang begitu mengkritik tentang Pak Jokowi. Oke, ini untuk para netizen ya, coba kita dengarkan dia mau berkomentar apa tentang video yang baru saja kita simak itu. Oke, kita simak lagi untuk videonya, lanjut. Saya menahan tawa geli ya. Kenapa? Sebab saya baru saja selesai teleponan, langsung berpikir, oh udah bikin video TikTok saja. Saya baru teleponan dengan salah satu teman di Jakarta. Kami saling menanggapi, katanya Bang Onel. Gimana tanggapan Bang Onel terkait video yang saya kirim? Saya katakan luar biasa. Saya baru mendapatkan ada seorang sosok manusia yang santainya luar biasa. Dan itu hanya ada pada seorang Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, negara saya. Berbagai macam cara untuk menjatuhkan, mulai dari masyarakat pecek-pecek, masyarakat nasi bungkus, sampai yang berkelas, yang menyatakan dirinya adalah profesor, orang paling pintar, yang menyatakan semua warga ini adalah orang dungu. Profesor ikut menyerang Jokowi, tetapi Jokowi tetap santai, bahkan mengeluarkan kata-kata yang sangat menohok. Ayo, yang kurang dikomplitin aja. Coba, manusia mana yang sesabar itu? Semua sudah, hujatan sudah, dari kebun binatang sampai kata-kata yang luar biasa, sampai sekarang seorang Koni Bakri menyerang harkat martabat seorang Iriana, sesama perempuan. Ketika semuanya sudah kemarin itu senangnya luar biasa, euforia, ketika sebuah lembaga swadaya masyarakat, LSM, NGO, dengan nama OCCRP berkedudukan di Belanda, di Eropa, menuliskan bahwa Jokowi sebagai finalis orang terkoruptor, orang korupsi sedunia. Semua kelompok 16 dan kelompok 24% senang luar biasa. Bahkan ada yang sampai potong kerbau. Saking semangatnya, saking senangnya bahwa Jokowi akan segera ditangkap karena dia adalah pelaku korupsi terbesar sedunia.
Sudah kan, ada laporan tuh, Abraham Samad menyuruh KPK, Abraham Samad menyuruh KPK segera selidiki. Tapi tahu nggak betapa hebatnya seorang Jokowi? Berita yang ada di OCCRP, saya ulangi sahabat Onel, berita yang muncul di laman OCCRP hanya beberapa jam setelah itu, berita itu tidak ditemukan lagi. Padahal kata mereka di kelompok 16 dan 24 itu, OCCRP pernah menjatuhkan 72 pejabat negara, termasuk apa kemarin tuh yang paper itu. Nah itu kemarin kan beritanya bahwa luar biasa, beberapa pengusaha Indonesia termasuk di dalam red paper kan, red chili paper ya, itu grup musik. Nah, itu OCCRP. Nah, di tangan seorang Jokowi ketika OCCRP memuat berita itu, ternyata hanya beberapa jam setelah itu beritanya dihapus oleh OCCRP. Artinya, sahabat Onel, artinya dulu OCCRP sukses membuat berita menjatuhkan pejabat-pejabat negara lain, dan OCCRP semakin besar, semakin dipercaya. Tetapi di tangan Jokowi, disinilah kehancuran OCCRP. Ketika beritanya hanya beberapa jam setelah itu hilang, maka anjloklah OCCRP. Artinya, OCCRP menyebarkan berita yang tidak valid. Saya ulangi, artinya OCCRP yang menjadi kebanggaan euforia sesaat, kelompok 16-24% itu hilang. Kita tidak bisa lagi mengakses, mencari berita bahwa Jokowi adalah seorang koruptor nomor 2 di dunia. Tidak ada lagi. Saya juga coba belajar sampai saya datang ke teman saya, bagaimana caranya kita membuka laman OCCRP. Kita cari, ternyata tidak ada, sudah ditutup. Aduh, nah, ayo, seperti kata Pak Jokowi, ya, ayo, yang kurang dikomplitin. Apalagi di dalam negeri sudah, KONI sudah, apalagi KONI sekarang nggak berani pulang ke Republik ini. Dan saya sedikit titip pesan buat Koni Bakri. Koni, Anda seorang perempuan. Anda melecehkan perempuan juga. Anda nyebut anak durhaka. Coba ngaca sedikit ya, Koni ya. Ngaca sedikit, berdiri di depan kaca. Bandingkan dengan Ibu Iriana. Ya. Lebih bernilai mana? Anda seorang profesor, Ibu Iriana hanya perempuan biasa. Tetapi, Ibu Iriana sukses memegang nilai harkat martabat seorang perempuan, menjaga keutuhan rumah tangga. Dibanding Anda, 3 kali Anda menikah dan gagal. Artinya Anda adalah perempuan gagal. Karena kode keberhasilan, kesuksesan seorang perempuan itu adalah ketika dia berhasil membina rumah tangga, membesarkan anak-anaknya menjadi seorang yang sukses, mendampingi suami. Anda? Baik, sahabat Onel. Jadi sekali lagi, Jokowi memang luar biasa. Pelan tapi pasti, dan OCCRP yang dibanggakan oleh orang-orang di dunia termasuk Indonesia, yang katanya berhasil menumbangkan 72 tokoh-tokoh dunia. Tetapi di tangan Jokowi, OCCRP ambruk. Dan label bahwa OCCRP adalah lembaga yang bisa disuap
memiliki kebenaran. Kenapa? Karena beritanya hanya sekian detik, sekian menit saja, setelah itu hilang. Halo, yang sudah bayar OCCRP, pesan beritanya masuk, bagaimana? Berapa kerugian? Salam akal sehat, Indonesia cerdas. Partai. Nah, itulah teman-teman ya, statement dari seorang bapak-bapak ini yang baru saja memberikan pengarahan-pengarahannya tentang OCCRP, juga mengenai Koni Bakri, dan juga menjelaskan betapa dahsyatnya ya seorang Bapak Jokowi. Dengan beberapa menit saja OCCRP langsung ambruk. Oke, ini juga ada profilnya Pak Jokowi, mari kita dengarkan dan kita tonton untuk videonya teman-teman ya. Jangan lupa dukung terus Banyuwangi Official. Sebagai ormas untuk menuduh, untuk Oke, saya balikin sekarang Pak. OCCRP itu kan dia organisasi dunia, sedangkan rankingnya itu, finalisnya itu berdasarkan jurnalis hebat di seluruh dunia. Mereka yang voting, mereka yang menentukan finalis, menentukan kandidat. Bapak harus bersyukur Bapak terpilih sebagai kandidat. Ya, nggak ada partai Pak yang main di situ. Partai mana yang bisa mempengaruhi? Nggak ada. Ormas mana Pak yang bisa ke sana? Nggak ada. Jangan cuci tangan lah Pak ya. Udah gitu Bapak bilang apa? Mana buktinya? Lah gimana mau ngebuktiinnya korupnya Pak? Lah semuanya Bapak yang pegang. Petugasnya KPK titipan Bapak, kepolisian juga titipan Bapak, orang lama yang saling pegang kartu. Kan orang-orang yang Bapak pilih kan orang yang kartunya juga Bapak pegang, termasuk Prabowo. Bapak pegang kartunya di masalah food estate dan impor pesawat bekas, ya kan? Makanya Ibu Sri Mulyani walaupun 2 periode Indonesia rugi, tetap Bapak pertahankan karena Bapak juga pegang kartunya. Udah deh Pak, mending Bapak menghilang dulu dari peredaran, daripada Bapak nuduh ormas, daripada Bapak nuduh partai. Kan yang punya partai justru Bapak juga punya partai loh, PSI. Jangan-jangan PSI loh Pak, ya kan? Karena kan musuh dalam selimut itu sudah biasa Pak. Bapak aja durhaka sama Megawati, Hasto aja dikirim, udah Bapak buru, ya kan? Salam dari uang kita kalau fitnah apa lagi yang kamu buat untuk Pak Jokowi? Fitnah apa lagi? Segala fitnah kamu tuh dak kate yang berhasil. Siko pun dak kate yang berhasil. Ngerti? Paham? Sekarang ini fitnah dari media asing, OPCR, yang isinya Pak Jokowi terkorup di dunia. Nomor 20 kata apa? Kata anak apa? Kata pasukan barisan sakit hati. Ado baik. Habis fitnah yang lain, datang yang lain. Ada fitnah yang lain, datang yang lain. Ini yang terbaru lagi. Carilah berita terus. Kamu posting terus. Kalau anak apa pasukan barisan sakit ini, kan cak ini ceritanya. Aku tahu. Siko uang ya. Ada mempunyai HP 5, 10, 15 atau kaget di postingnya. Nah, dia yang memposting, dia pula yang komentar. Kan tak masuk di akal. Segalo-galonya ya, kamu tuh tukang fitnah. Kamu itu membuat berita hoak. Segalonya tuh berita hoak. Segala sesuatu yang kamu pindah dengan Pak Jokowi, Siko pun dak kate yang berhasil. Apa kata Bambang Pacul? Uang baik jangan diganggu. Ingat, Bambang Pacul ngomong tuh, uang baik jangan diganggu. Segalo tuh kamu fitnah ya galo. Segalonyo fitnah.
buat berita hoak. Yang jelas kamu tuh tujuan utama kamu tuh ingin Anies jadi presiden atau Ganjar jadi presiden. Itu tujuannya. Apa kamu tidak malu? Sudah jelas-jelas Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden, masih juga sakit hati nian kamu dengan Pak Jokowi. Ya jelas lah, Pak Jokowi kan orang hebat, presiden yang paling baik, presiden yang is the best. Itu menurut kami, bukan menurut kamu. Itu yang terpenting. Salam dari wong kita kalau. Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, mendapat kado istimewa di akhir tahun 2024. Beliau masuk nominasi tokoh terkorup di dunia 2024 versi OCCRP. Tahu nggak apa itu OCCRP? Saya baru dengar sekarang. Kalau saya dikatakan tell me atau tidak tahu apa-apa tentang itu, terserah saja. Bagi saya juga tidak terkejut. Beliau dikatakan seperti itu, tidak terkejut sama sekali. Karena apa? Ini ada rentetannya dengan kasusnya Hasto. Supaya apa? Supaya isu-isu itu hilang. Kalau ramai, viral, tentunya kasus Hasto akan lenyap. Jadi para pembenci Bapak Jokowi itu sangat-sangat senang dan langsung memviralkan ini. Senang sekali, termasuk Rocky Gerung. Rocky Gerung termasuk itu salah satunya. Dan saya yang mendukung Bapak Jokowi sering dikatakan ternak Mulyono. Padahal saya ini manusia loh. Dikatakan ternak. Tapi nggak apa-apa. Biar saja mereka senang. Hati mereka senang. Dengan senangnya mereka, tentu saja membuat mereka semakin berkobar-kobar, semakin menyala untuk membenci Bapak Jokowi. Tapi yakinlah bahwa Tuhan nanti yang akan menunjukkan siapa sebenarnya Bapak Jokowi. Waktu yang akan membuktikan. Oke? Itulah teman-teman ya, sangat banyak sekali para netizen berkomentar, dan tadi juga ada yang berstatement begitu mengkritik Pak Jokowi ya. Dan di sini masih ada komentar dari para netizen. Oke, lanjut untuk videonya kita tonton lagi. JCFP akhirnya menghapus berita tentang Jokowi. LSM OCCRP yang kemarin heboh dan viral di mana-mana sudah menghapus berita tentang Jokowi. Jadi para anak abah, para pembenci Jokowi, anak banteng, ya, Anda gagal bikin framing bahwa Jokowi koruptor. Memang orang baik itu akan mendapatkan pembelaan dari alam semesta. Tuhan akan mengirimkan pembelaan yang luar biasa untuk orang yang baik. Semesta akan membela. Jadi Anda yang tuduh-tuduh kami buzzer atau apapun, terserahlah. Kami bukan buzzer, tapi kami ingin membantu untuk membela orang terkasih yang telah memimpin negara kami, negara Indonesia selama 10 tahun. Bapak Jokowi tetap tegak berdiri, tak tersentuh oleh berita-berita yang tujuannya tidak baik.
Teman-teman, para pecinta Jokowi, tetap berjuang ya. Jangan menyerah, jangan berhenti apapun yang terjadi. Biarlah HK dan teman-teman yang saat ini sedang kelimpungan cari bukti korupsi dengan tuduh sana tuduh sini, bahkan bawa-bawa Ibu Iriana, bahkan disahkan di notaris Rusia. Padahal notaris sana sama notaris sini kan ya beda toh. Nah, kan aneh-aneh ya, mesahkan suatu dokumen ke notaris negara lain itu menurut saya kan aneh bin ajaib gitu loh. Sepertinya kita itu lebih mendewakan negara lain daripada negara Indonesia tercinta. Tidak percaya dengan profesi-profesi notaris dari negara Indonesia, padahal di sini banyak orang hebat. Lebih percaya sama notaris-notaris dari negara asing yang mana kita tidak tahu kapasitas kinerjanya seperti apa dan kehebatannya sampai di mana itu kita tidak tahu. Perlu ada ketahui teman-teman bahwa orang asing sama orang Indonesia itu tidak ada grade perbedaan ya. Jadi bukan orang bule itu lebih keren daripada orang Indonesia, bukan orang Korea lebih hebat daripada orang Indonesia, bukan orang Amerika lebih luar biasa dibandingkan dengan orang Indonesia. Bukan orang Jepang pula yang lebih luar biasa, lebih hebat dan lebih kreatif dibandingkan orang Indonesia. Disinilah kita harus sadar bahwa orang-orang Indonesia itu juga banyak yang top markotop. Sudah banyak yang hebat-hebat, sudah banyak yang luar biasa. Jadi nggak perlu kita menyudutkan orang Indonesia sendiri, orang kita sendiri. Justru kita harus bangga dengan produk-produk Indonesia. Kita harus bangga dengan orang-orang yang dilahirkan di Indonesia. Kita sudah berproses luar biasa sejak kemerdekaan 1945 hingga hari ini. Kita sudah berproses luar biasa untuk menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang profesional. Orang asing sebetulnya juga kalah sama kita, tapi hanya kita aja yang punya suatu mental yang kerdil, yang menganggap bahwa mereka lebih hebat dibandingkan dengan kita. Oke teman-temanku yang terkasih, mari kita bersatu padu untuk membuat HK dan si agen makelar jual beli senjata itu kelimpungan. Oke? Salam sukses. Nah, oke teman-teman, itulah video yang saat ini kita tonton, dan banyak sekali para netizen mengkritik tentang OCC RP ya. Jadi banyak sekali yang tidak terima bahwa Pak Jokowi dituduh sebagai koruptor sedunia. Dan tadi juga kita dengarkan ocehan-ocehannya para netizen ya. Mungkin teman-teman mau berkomentar juga, silahkan tulis di kolom komentar saya. Dan nanti juga ada video lagi dari Banyuwangi Official, tentunya masih tetap OCCRP. Oke, salam sehat, salam buat keluarga, sehat selalu, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.